Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah Christmas Eve pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sambutan oleh Wakil Ketua Panitia Hari Besar Pesta GKA Pati tahun 2023. Dipersilakan kepada Bapak Purutianto. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, jika di kesempatan sore hari ini kita boleh bersama menghadiri acara perayaan Natal di GKA Pati 2023. Saya mewakili Panitia Hari Besar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tamu undangan dari cabang-cabang. Juga selamat datang kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kebetulan dari luar kota. Dan biarlah momen Natal ini pun menjadi satu momen
perjumpaan keluarga Bapak Ibu dan mungkin menjadi reuni keluarga dan sebagainya. Bapak Ibu mewakili Ketua Panitia Hari-Hari Besar pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Michael Salim, Ibu Pendeta Wara Diati, dan segenap Panitia Hari-Hari Besar Kristen GKI Pati atas terselenggaranya ibadah Natal pada sore hari ini. Ini merupakan satu kerjasama dan satu kolaborasi yang sangat baik. Dan jika kita melihat ke belakang beberapa waktu yang lalu, GKI Pati Tuhan izinkan untuk menyelenggarakan satu ibadah hari ulang tahun yang ke-88. Sungguh kami mengucap syukur, dan pada kesempatan ini pun izinkan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Michael Salim dan Ibu Pendeta Wara yang telah banyak melakukan koordinasi, terutama dengan tim GKI Worship Jakarta. Dan itu pun kami mengucapkan terima kasih kepada tim GKI Worship yang telah mensupport all out kepada kami, sehingga izinkan di dalam perayaan itu juga kami boleh bertatap langsung, melihat langsung keberadaan milik kita semua GKI Worship, dan biarlah itu menjadi berkat. Juga tim panitia Hari-Hari Besar yang begitu berupaya keras untuk terselenggaranya acara hari ulang tahun GKI Pati yang ke-88, juga pihak Hotel New Pemuda yang telah menyediakan dan memfasilitasi gedung untuk terselenggaranya acara tersebut. Bapak Ibu, kalau kita berbicara Natal, maka Natal adalah panggilan bagi kita semua untuk merenungkan keajaiban kelahirannya, memahami arti kasih yang mendalam, dan merasakan kedamaian yang diberikannya bagi dunia. Semoga Natal membawa sukacita dan berkat bagi setiap keluarga kita, serta menyinari jalan menuju tahun baru dengan harapan yang baru. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian Bapak. Kita akan memulai peribadahan kita, jemaat di waktu maghrib berdiri. Kabar gembira bagi dunia. Nyaring terdengar suara janji yang tergenapi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dia datang bagi kita untuk menyatakan kasih-Nya pada kita. Mari sambut kedatangan Yesus Tuhan kita. Kita pujikan bersama, Juru Selamat telah tiba. Mari kita berdoa dari ini. Kita sudah Juru Selamat kita.
dengan kepala tengadahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengawali ibadah kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya Engkau yang mempunyai, ya Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersuka cita Tuhan pada petang hari ini boleh berada di dalam rumah Tuhan dengan hati yang siap untuk memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu. Kami bersyukur karena untuk banyak kesempatan kami boleh merayakan Natal. Kami boleh menyambut hari Natal, kelahiran Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Bapa kami di sorga, biarlah momen Natal pada tahun ini tidak hanya sekedar ritual, kebiasaan sebagai ibadah perayaan saja, tapi kami sungguh ingin hati kami dijamah oleh kuasa firman-Mu, sehingga Natal pada tahun ini sungguh-sungguh boleh membawa satu pembaharuan hidup kami semua. Kami menyerahkan ya Tuhan, ibadah kami dari awal hingga selesai hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat terulur atas kami semua, mencurahkan anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Amin. Jemaat masih bangkit berdiri. Kasih-Nya memulihkan dunia. Dunia masih berjuang untuk pulih dari duka dan luka, untuk sembuh dari wabah dan penyakit, untuk melepaskan diri dari kemiskinan, untuk
keluar dari tekanan sosial untuk menghadirkan damai di tengah perang. Tetapi dunia tidak dibiarkan sendiri, sebab Yesus datang untuk memulihkan dunia. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita akan menyambut dengan pujian, puji Allah yang mulia. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal dan penyalaan lampu pohon Natal. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat ini, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Mari sambut terangnya dalam hati kita. Berturut-turut kita akan bersama menyalakan lilin Natal. Yang pertama, perwakilan dari Komisi Anak oleh anak Grace Vivian. Yang kedua, Komisi Remaja Saudari Rachel. Yang ketiga, Komisi Perempuan Ibu Albert. Dan yang keempat, diwakili Komisi Senior oleh Ibu Andreas. Kemudian perwakilan dari PHBK oleh Bapak Hendi. Kemudian Ketua Majelis oleh Bapak Budi. Dan yang terakhir, Gembala Jemaat Bapak Pendeta Michael sekaligus menyalakan lampu pohon Natal. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita akan iringi dengan pujian Malam Kudus.
kasih. Desember selalu membawa suasana istimewa. Ada sukacita dan damai yang menyebar di seluruh dunia. Sejauh mata memandang, kegembiraan terpancar dalam gitar pujian. Dan sedalam hati merasakan kebahagiaan yang menyapa. Tetapi tahukah kita, di antara kisah penuh tawa, terselip kisah-kisah lain yang didera luka dan derita. Mungkin oleh kekurangan, oleh tipu daya, oleh ketidakadilan, oleh kekejian yang melanda. Mereka melihat Natal dengan cara yang berbeda, dengan mata yang basah oleh air mata. Mama kok belum pulang ya? Nala ngantuk dan lapar. Malam dingin, ku sendiri, tiada temani. Mama pergi sampai kini belum kembali.
Cik Nala kok sedih? Ngantuk ya? Mama ngantuk dan lapar, Kak. Mama kok lama ya? Jangan nangis deh, kakak temani ya. Kita nunggu mama sambil lihat bintang yuk. Mana ya bintangnya? Satu bintang berkelip indah menyapa dua anak yang kelaparan dan kedinginan. Sang bintang kecil menjadi teman di kala duka. Hai teman, jangan sedih. Ini kan hari Natal, kelahirannya Tuhan Yesus. Mari kita menari bersama.
Bagus ya deh, bintang-bintangnya berkelap-kelip menari-nari. Sekarang kita masuk yuk, nunggu mama di dalam. Di sini dingin. Kebahagiaan terbesar apa bagi seorang ibu? Ya, kebahagiaan anak-anaknya. Bagi seorang ibu, melihat anak-anak tersenyum adalah hadiah Natal terbaik untuknya. Tetapi sayang, tidak semua harapan terjadi seperti keinginannya. Puji Tuhan, hari ini kue daganganku habis. Banyak ibu-ibu yang memberikan kembaliannya kepadaku. Ini juga baju anak-anak untuk Natal pun sudah terbeli. Terima kasih ya Bu-Ibu, Tuhan memberkati ibu-ibu juga. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Nala, Amaris, Mama pulang. Kakek Mama kenapa? Duduk dulu yuk nak. Nala, Amaris, Mama minta maaf ya. Sebetulnya Mama sudah siapkan baju Natal untuk kalian. Tetapi tadi ada orang jahat yang merampas itu semua. Mama janji nanti kalau kue-kue Mama laku lagi, Mama belikan yang baru ya. Ya, Nala nggak punya baju baru. Nala, nggak apa-apa ya sayang. Baju Nala kan sudah banyak. Nala harus ingat, Tuhan Yesus saja lahirnya di kandang domba, bukan di istana, bukan juga di tempat yang mewah, di tempat yang nyaman. Padahal Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat.
namanya kosong, Bu. Ya udah nggak apa-apa lah, ditaruh aja di sini ya. Kita pulang, Bu. Bareng-bareng ya. Rancangan Tuhan selalu lebih indah dari yang dapat kita bayangkan. Setiap luka dibebat, setiap air mata dihapusnya, setiap kisah pedih diganti dengan kasih dan tawa. Di tengah dunia yang jahat, ternyata masih ada kasih. Loh, Mah, kok banyak hadiah, Mah? Langsung buka hadiah. Wah, iya ya. Dari siapa hadiah ini? Apa mungkin dari ibu-ibu yang kemarin mengantar mama ya? Ada kue juga. Wah, sungguh mulia sekali hati mereka. Yuk anak-anak, kita bawa masuk ke rumah. Kita buka-buka di rumah saja sambil kita mendoakan siapapun mereka yang telah berbaik hati kepada kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini tiba waktunya untuk kita bersama-sama hening sejenak untuk merenungkan berita Natal, pesan Natal untuk kita semua. Masih ada kasih. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, Bapa penuh kasih, penyerta, limpah anugerah. Kami sungguh bersyukur boleh menikmati kebersamaan bersama-sama dengan Engkau ada di dalam hati kami. Dan kini Tuhan, kami membuka sepenuhnya hati kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita menyaksikan bersama-sama skenario sederhana tetapi manis tentang kasih sesuai dengan tema kita, masih ada kasih. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada kasih. Ini adalah sebuah pernyataan yang optimis, sebuah pernyataan yang mengandung pengharapan, tetapi bukan pengharapan palsu. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, bukan pengharapan palsu. Karena apa? Karena di dalam kenyataan hidup kita, betul, yang namanya kasih itu masih ada. Setuju Bapak Ibu? Amin. Kasih itu masih ada. Walaupun realita di sekitar kita, dunia di mana kita hidup ini diwarnai dengan aneka rupa kejahatan. Yang namanya kehidupan kita ini, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, dipenuhi oleh beragam kejahatan. Mulai dari kriminalitas seperti yang sudah kita saksikan, salah satunya contoh dalam kisah tadi. Ada pencopet yang tiba-tiba saja harus merampas kebahagiaan yang sudah sangat lama dinanti-nantikan oleh sebuah keluarga. Contoh yang lain lagi, permusuhan, pertikaian, bahkan Bapak bisa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekerasan di rumah, di jalanan, dimanapun kita juga menjumpainya, bahkan yang namanya konflik, peperangan. Bahkan di daerah tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu,
yang namanya Raja Damai katanya. Tempat kelahiran Raja Damai itu selalu saja diwarnai, diliputi dengan peperangan, diganggu dengan peperangan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, memang sesungguhnya dunia yang sedang kita diami saat ini adalah dunia yang sedang sakit, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dunia yang miskin kasih. Dan salah satu wujud daripada penyakit miskin kasih dalam kehidupan itu adalah kebencian. Karena tidak ada kasih, lalu muncul dalam hatinya kebencian, kekerasan, kejahatan. Yang kalau kita pikirkan memang semuanya itu Bapak Ibu sungguh dapat merusak kehidupan kita. Kalau di tengah-tengah kita ada kebencian, ada permusuhan, ada fitnah, iri hati, pasti itu akan merusak hubungan antar manusia, akan merusak hubungan antar keluarga, bahkan masyarakat antar bangsa. Apalagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ya, realitanya yang namanya penyakit seperti itu sudah ada sejak lama sekali. Zaman Alkitab, zaman perjanjian lama. Ketika Allah menciptakan manusia dan manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian firman Tuhan menyatakan kepada kita semua, Kejadian pasal 6. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, kata firman Tuhan. Dan kecenderungan manusia itu adalah berbuat jahat, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu dikasihi, ini ngeri sekali. Ini sangat ngeri, segala kecenderungan hati dikatakan oleh firman Tuhan. Itu adalah senantiasa ingin berbuat yang jahat. Seakan-akan seantero diri manusia itu telah kehilangan kasih dan kebaikan. Sebagai buah dari dirinya adalah kejahatan semata. Sehingga dia lupa Bapak Ibu. Sehingga kita lupa, tidak tahu caranya bagaimana mengasihi. Kita lupa. Tidak tahu bagaimana caranya kita berbuat baik. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengamati relasi antar manusia, rasanya untuk berkata yang baik sajalah yang gampang ya. Untuk berkata-kata yang baik, ini rasanya sulit sekali. Karena apa? Karena setiap kali kita berkomunikasi, ujungnya ribut. Setiap kali kita berkomunikasi, maka selalu ngotot-ngototan. Dan ujungnya tukaran. Ujung-ujungnya tukaran. Kita berkelahi. Makanya banyak di sekitar Bapak Ibu, di sekitar kita, ya, orang-orang yang tidak merasa puas kalau tidak menginjak orang lain, kalau tidak menyalahkan orang lain. Dia selalu ingin di atas. Tetapi untuk menuju ke atas dia harus menginjak orang lain. Dia harus menekan orang lain. Tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di dalam dirinya. Makanya banyak orang Bapak Ibu yang mau enak tetapi nggak mau susah payah. Sehingga segala cara ditempuh. Bahkan kalau bisa cara yang mudah sekalipun itu merugikan orang lain, sekalipun itu adalah cara-cara yang curang, dilakukan. Sekali lagi, nggak merasa bersalah melakukan itu semua. Makanya banyak orang yang menyalahkan orang lain. Playing victim, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena merasa dirinya benar. Makanya banyak orang yang agresif dalam hidup ini. Sedikit-sedikit dia emosional, kemudian mau menyerang, memusuhi, sewenang-wenang, hanya untuk apa? Hanya untuk kepuasan dirinya. Hanya untuk puas kalau dia menang. Dipikirnya hidup itu mungkin ring tinju ya kali Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ring tinju gitu. Ketika berada di arena kehidupan, pengennya itu adalah ninju orang lain, jotosi orang lain begitu. Nah ini baru per orang Bapak Ibu ya, baru antar person, pribadi demi pribadi. Bagaimana kalau ini misalnya terjadi ya, antar kelompok masyarakat,
bahkan antar bangsa, antar negara. Apalagi didukung dengan satu sistem, didukung dengan sumber daya yang tanpa batas. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, yang terjadi adalah perang, dan perang. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, korbannya siapa? Korbannya adalah orang kecil. Korbannya adalah mereka yang lemah, yang tanpa daya. Ya, mereka ini sering kali dan senantiasa terjepit di dalam rimba kehidupan ini. Ini Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sepanjang segala zaman selalu ada orang yang terjepit. Oleh karena apa? Oleh karena penindasan, oleh karena kekerasan, oleh karena kesewenang-wenangan. Dan ini terjadi dari waktu ke waktu. Kalau Bapak Ibu saudara baca di dalam kitab Mazmur misalnya, ya, atau di dalam kitab-kitab hikmat, di sana kita banyak sekali menemukan ayat-ayat di mana umat berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan musuh-musuhku menindas aku, berapa lama lagi musuh-musuhku itu selalu meninggikan diri di hadapanku. Banyak dicatat di dalam Alkitab kita. Seruan mereka Bapak Ibu saya dikasihkan kepada Tuhan menunjukkan bahwa mereka berharap kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri akan menerbitkan terang. Tuhan akan menerbitkan terang untuk menerangi kegelapan dunia yang penuh dengan kejahatan. Seruan-seruan tadi Bapak Ibu sebenarnya merupakan seruan kepada Tuhan supaya Tuhan membentuk kembali dunia yang pernah diciptakan oleh Tuhan Bapak Ibu. Dan karena itu Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia ini harus kita pahami sebagai tindakan konkret, tindakan nyata dari Allah untuk mengasihi manusia dan kehidupan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan manusia dan kehidupan ini menuju kebinasaan. Kasih Allah itu akan menjadi langkah pertama yang akan mengubah kehidupan manusia. Kita akan melihat Bapak Ibu saya dikasih ada dua pokok penting tentang kasih Allah ini yang menjadi perenungan kita di malam Natal ini. Yang pertama Bapak Ibu, kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat itu sudah sangat jelas. Kita semua percaya kan, betul ya? Apakah ada yang tidak mempercayai bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebab untuk menjadi Juru Selamat dunia? Ada yang tidak percaya? Semuanya percaya, karena kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat itu sangat jelas bagi kita semua. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara bukan itu saja, tetapi atau melainkan ya, kehadiran Tuhan Yesus Kristus menjadi Juru Selamat dunia itu menjadi prototipe atau menjadi contoh nyata bagaimana kita Bapak Ibu, bagaimana manusia ini juga harus dipenuhi oleh kasih. Karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita, maka hidup kita juga harus dapat membawa kasih di dalam kehidupan ini. Bahwa yang namanya kejahatan yang sepertinya sudah mendarah daging itu bisa kita taklukkan. Amin. Kita bisa taklukkan karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa darah Tuhan Yesus Kristus itu telah menyucikan kita. Kalau dalam perjanjian lama, firman Tuhan mengatakan hati-hati, dosa itu sudah mengintip di depan mata dan sangat menggoda kita. Ini kisah Kain membunuh Habel. Firman Tuhan, firman Allah datang kepada Kain, hati-hati, dosa itu sudah mengintip di depan mata dan sangat menggoda. Tetapi ada kelanjutannya Bapak Ibu bisa dikasih oleh Tuhan. Kelanjutannya adalah engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sesungguhnya kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Darah Kristus
sudah menyucikan kita. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya di dalam dirinya ada kekuatan yang menaklukkan dosa. Intinya saya mau mengatakan bahwa kita semua, Bapak Ibu sekalian dikasihi Kristus, kita semua pasti bisa menjadi pribadi-pribadi yang baru. Amin. Menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih. Orang menjadi baik itu bisa, Bapak Ibu, betul ya? Orang menjadi baik itu adalah mungkin. Jadi kita tidak lagi boleh berdalih dalam hal ini, lalu kita mengungkapkan bahwa hilaf begitu ya. Kalau kita melakukan dosa, kita jatuh lagi ke dalam dosa, lalu kita mengatakan kita hilaf. Oh, saya hilaf. Kita kan bukan malaikat. Firman Tuhan kan mengatakan bahwa daging itu lemah loh. Nah, kita selalu membenarkan diri ketika kita tidak bisa menaklukkan dosa. Kita berkata kita lemah, kita hilaf, kita bukan malaikat. Kita ini adalah daging yang lemah. Betul ada firman Tuhan yang mengatakan daging lemah. Tetapi Bapak Ibu, sebelum daging lemah itu depannya apa? Ayat firman Tuhan ada apa? Daging itu lemah. Roh itu penurut. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya manusia rohani kita ini bisa dibentuk. Manusia rohani kita ini bisa dibentuk menjadi penurut, menjadi penurut, menjadi manusia yang penuh dengan kasih. Jadi kalau kita merenungkan tentang kasih dalam kaitannya dengan Natal, maka kasih itu sebenarnya merupakan perwujudan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Lalu tidak hanya itu saja, kita pun harus dapat membawa kasih. Tuhan Yesus menjadi prototipe kita. Tuhan Yesus menjadi contoh kita. Contoh bagi kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa orang yang dipenuhi oleh kasih itu akan mengubah dunia melalui kasih. Sekali lagi, bahwa orang yang dipenuhi kasih itu akan mengubah dunia ini melalui kasih. Hal ini sudah sangat jelas sekali, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mengamati setiap pengajaran Tuhan Yesus Kristus, setiap tindakan Tuhan Yesus Kristus, saya akan ambil contoh saja misalnya khotbah di bukit, Bapak Ibu, yang sangat terkenal, yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Yang khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata apa? Kepada orang-orang percaya, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, ya. Jadi Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan, ada tertulis begini. Ada tertulis bla 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 bla. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu ingat tentang khotbah di bukit ini? Yesus pernah berkata, ada tertulis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Lalu Yesus berkata, ada tertulis, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Di dalam Yesus, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, harus berbeda. Di dalam Tuhan Yesus harus selalu baru, penuh kasih. Hukum yang Yesus nyatakan kepada kita semua adalah hukum yang berdasarkan kasih. Kalau tindakan manusia itu selalu membenci, tindakan manusia itu selalu memusuhi, selalu mengutuk, menghukum, Yesus beda, Bapak Ibu. Yesus tidak demikian. Yesus mengasihi, Yesus mengampuni, Yesus membebaskan. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Yesus yang ada di dalam diri kita itu harus kita ekspresikan, Bapak Ibu dikasih. Harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kasih itu adalah perbuatan. Love is action. Jadi kasih itu bukan teori, kasih itu bukan ajaran, tetapi kasih itu adalah perbuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian Tuhan, kita yang sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup ini,
maka kita pun harus dapat memberikan, menebarkan kasih itu kepada sesama kita. Ketika kita melihat ada musibah, hati kita harus tersentuh. Ketika kita melihat ada orang yang susah di dunia, hati kita harus tergerak. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melihat sesama kita, Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, mengalami satu kesulitan, maka kita harus hadir. Kita harus memberikan pertolongan. Sebagaimana drama tadi, Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, ya, ibu-ibu yang hatinya sudah dipenuhi oleh kasih Kristus, lalu tergerak untuk dapat menebarkan kasih kepada keluarga yang membutuhkan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kasih dalam hidup orang Kristen menjadi perlawanan terhadap kejahatan. Artinya Bapak Ibu, kejahatan itu hanya bisa dipadamkan dengan kasih. Kebencian, permusuhan, bahkan perang sekalipun bisa dipadamkan oleh kasih. Yang sering menghalangi adalah ego kita. Yang sering menjadi penghalang itu adalah harga diri kita yang terlalu tinggi. Padahal Bapak Ibu, yang namanya kasih itu sangat-sangat sederhana. Kasih itu sangat mudah Bapak Ibu. Tetapi seringkali harga diri kita itu yang membuat kita sangat sulit untuk kita dapat menebarkan kasih. Untuk kita dapat tersenyum, untuk kita mengulurkan tangan, memberikan maaf kepada orang lain, untuk kita senyum terhadap orang terlebih dahulu, menyalami orang terlebih dahulu, menyapa orang terlebih dahulu, memulai satu perhubungan, pertemanan terlebih dahulu, berkunjung, menunjukkan empati kita kepada orang lain, bersikap murah hati kepada orang yang berkekurangan, mengucapkan selamat, bertukar hampers, atau sekedar ber-WA. Kadang-kadang kita sulit sekali Bapak Ibu untuk melakukan itu. Karena apa? Karena harga diri kita. Karena ego kita terlalu tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, merayakan Natal itu berarti merayakan kasih. Merayakan Natal Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan bukan hanya sekedar mengingat kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga bagaimana kita membawa kasih kita kepada orang-orang. Sehingga kita betul-betul mewujudkan apa yang namanya hidup baru di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang kita lihat sekarang ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, dunia yang kita lihat, dunia yang kita hidupi sekarang ini Bapak Ibu, sesungguhnya bukanlah dunia yang dikehendaki oleh Tuhan. Dunia yang kita diami sekarang itu sesungguhnya bukanlah dunia yang diinginkan oleh Allah ketika Allah menciptakan dunia ini. Karena apa? Karena dunia sekarang ini telah berjalan menurut hukumnya sendiri. Karena dunia sekarang ini sudah berjalan menuju pada kebinasaan. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yakinlah, 1-2 orang Bapak Ibu percaya diletakkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, maka akan membuat perubahan. Amin. Apalagi ya, orang percaya di dunia ini miliar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Miliar. Maka sesungguhnya itu adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa untuk menggerakkan dunia ini supaya dunia ini betul-betul menjadi dunia yang baru. Kita tidak boleh takut Bapak Ibu untuk menunjukkan kasih. Kita tidak boleh malas. Jangan tidak peduli Bapak Ibu. Jangan terlalu sibuk dengan urusan diri sendiri. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kita dapat menebarkan cinta kasih kepada sesama. Kalau kita abai, kalau kita malas, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang buta. Makanya Tuhan Yesus telah mengatakan, banyak orang yang punya mata, tapi tidak bisa melihat. Itu adalah orang yang sudah merasakan cinta kasih Tuhan, anugerah segala kebaikan Tuhan, tetapi dia tidak bisa untuk hidup di dalam cinta kasih seperti itu.
Orang lain saja Bapak Ibu, orang lain saja mencatat bahwa Yesus itu adalah orang nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia. Betul ya? Yesus menurut orang lain itu adalah orang nomor 1 di dunia ini yang paling berpengaruh. Oleh karena tindakan kasih, masa sih kita orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, yang mempercayai Tuhan Yesus meremehkannya? Bapak Ibu setiap minggu mengungkapkan komitmen kemuliaan. Pendeta mengatakan, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang semua ingin mengenal Tuhan Yesus, kita meningkatkan komitmen kemuliaan. Lalu jemaat semua bangkit berdiri. Jemaat mengatakan apa? Komitmen kemuliaan? Tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mengikuti Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan. Ini hal apa sebenarnya? Ini sesungguhnya tentang kasih. Bagaimana kasih kepada dunia ini, kasih kepada kita, itu harus dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita terhadap sesama kita. Ini menjadi pesan bagi kita, Bapak Ibu bisa dikasih oleh Tuhan. Hanya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita dapat mewujudkan kasih. Kasih masih ada. Mari kita ucapkan sama Bapak Ibu. Kasih masih ada. Sekali lagi Bapak Ibu. Kasih masih ada. Mari kita ungkapkan itu di dalam kehidupan kita. Selamat hari Natal Bapak Ibu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Mohon berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi hidup di dalam firman. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Saudara Jethro. Dipersilakan. the tree.
For Christmas, you can plan on me. For Christmas, if Merry Christmas. Natal adalah kisah kasih yang tanpa syarat. Natal adalah membagikan kabar gembira. Natal memulihkan. Apapun kisah hidup kita, siapa yang menyambut Tuhan lahir dalam hatinya, menemukan kekuatan dan pemulihan hidupnya. Pandanglah terus ke depan. Yakinlah bersama Tuhan, kita pasti bisa melangkah maju. Sebab Ia mengingat kita, sebab Ia menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saja Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan bertugas kolektan mohon untuk mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang begitu indah sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kami semua untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan, hormat, dan syukur khususnya untuk pelayanan gereja di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan dari setiap kehidupannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkati majelis yang terpercayakan untuk mengelola persembahan ini. Berkati dengan hikmat surgawi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga yang menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat yang sejati. Doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan iringi persembahan dengan menaikkan satu lagu pujian. Haleluya, gembiralah. Thank you.
Bapak Ibu dan Saudari, kita sudah berada di penghujung ibadah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang. Kami akan meninggalkan tempat ini. Waktu sudah berlalu. Kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan pun usai sudah. Tetapi Tuhan, kami ingin tetap berjalan di dalam Engkau yang memberikan kepada kami teladan dan kekuatan untuk dapat hidup di dalam kasih di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami juga bersyukur karena ketika kami meninggalkan tempat ini, kami juga boleh menikmati berkat Tuhan, berkat jasmani untuk kami nikmati, untuk kami bawa pulang. Kami mohon kiranya Tuhan yang sendiri akan memberkati makanan dan minuman ini, sehingga boleh membawa kesehatan, hal-hal yang bermanfaat bagi hidup kami. Bapa kami di surga, kini kami menengadakan hati kami kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, namun sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita bersalam-salaman dengan rekan-rekan kita di samping kanan kiri. Kita ucapkan selamat hari Natal. Feliz Navidad. Feliz Navidad. It's
Feliz